Kata-kata FC Dallas setelah Martin Paes cedera jelang timnas Indonesia lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. FC Dallas mencoba menenangkan pencinta sepak bola tanah air setelah Martin Paes mengalami cedera jelang timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Klub anggota Major League Soccer, MLS, itu memastikan Martin Paes hanya mengalami cedera ringan. Penjaga gawang Martin Paes absen malam ini karena cedera pergelangan tangan ringan, ditulis Martin Paes di akun Instagram mereka, Fake Dallas. Seharusnya Martin Paes dimainkan sebagai starter saat FC Dallas menghadapi San Jose Earthquakes di lanjutan Major League Soccer, MLS, 2024 pada Kamis, 3 Oktober 2024, pagi WIB atau Rabu 2 Oktober 2024 malam waktu Amerika Serikat. Namun, karena mengalami cedera, posisi Martin Paes digantikan kiper kedua FC Dallas, Jimmy Maurer. Sekarang harapannya cedera yang dialami Martin Paes tidak parah. Dengan begitu pada awal pekan depan, kiper 26 tahun itu sudah bisa bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang digelar di Bahrain. Kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024, di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlihat jelas di dua matchday awal grup C, Martin Paes tampil oke saat mengawal gawang timnas Indonesia. Jumlah penyelamatan yang dibuat Martin Paes selalu lebih dari 5 saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Alhasil, dalam dua laga tersebut, Martin Paes keluar sebagai man of the match. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika benar Martin Paes absen, siapa penggantinya untuk mengawal gawang timnas Indonesia? Saat ini ada dua penjaga gawang lain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Bahrain dan Cina, yakni Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Secara pengalaman, Nadeo Argawinata praktis lebih matang ketimbang Hernando Ari. Sekarang menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong jelang laga panas kontra Bahrain. Persis legawa Ramadan Sananta tak dipanggil timnas Indonesia, hormati kewenangan Shin Tae-yong. Striker Persis Solo, Ramadan Sananta, harus menerima kenyataan pahit seusai namanya tak masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia menjelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Ramadan Sananta tak muncul dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia yang telah dirilis oleh PSSI pada Rabu, 2 Oktober 2024. Padahal, pada laga sebelumnya, dia sempat dipanggil Shin Tae-yong saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari seluruh nama pemain tersebut, skuad Merah Putih akan mengandalkan 3 penyerang saat menghadapi Bahrain dan Cina. Mereka adalah Rafael Struijk, Brisbane Roar, Dimas Drajat, Persib Bandung, dan Hoki Caraka, PSS Sleman. Kedua striker lokal yang disebut terakhir memang punya catatan yang lebih baik ketimbang Sananta di BRI Liga 1 2024-2025. Adapun Rafael Struijk sebetulnya belum mengukir menit bermain pada musim 2024-2025. Manajer Persis Solo, Hairul Basalamah, mengonfirmasi bahwa Ramadan Sananta tak mendapatkan panggilan pada agenda timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Lelaki yang akrab disapa Abut itu mengatakan, pihaknya menghormati keputusan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab, bagaimanapun juga, pemilihan pemain merupakan kewenangan penuh dari pelatih. Sebagai warga negara yang baik, kami mendukung penuh apa yang menjadi langkah PSSI. Tentu tim pelatih timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong pasti sudah memikirkan kenapa memanggil si A dan si B. Kami pasti mendukung, kata Abut saat dihubungi bola.com, Rabu, 2 Oktober 2024. Dari segi performa, Ramadan Sananta memang masih harus membuktikan kualitasnya bersama Persis Solo di BRI Liga 1 2024-2025. Sebab, dia masih belum menemukan performa terbaiknya pada musim ini. Penyerang berusia 21 tahun itu belum punya catatan yang mentereng di kompetisi domestik. Pasalnya, Sananta baru menyumbangkan 1 gol dari 7 penampilannya bersama Laskar Sambernyawa. Jika dibandingkan musim lalu, pemain asal Daik, Lingga, itu bisa mencetak 4 gol dari 7 laga awal BRI Liga 1 2023-2024. Padahal, pada masa pramusim, dia bisa menjadi top scorer Piala Presiden 2024. Dapat panggilan Shin Tae-yong, Eliano Rejders akui tak sabar pakai jersey timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Eliano Rejders antusias seusai mendapat panggilan dari Shin Tae-yong. Ia tak sabar segera memakai jersey timnas Indonesia.
Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober ini. Eliano Reijers menjadi salah satu pemain yang dipanggil ke skuad Garuda jelang menghadapi Bahrain dan Cina. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober mendatang. Kemudian laga kedua, tim Merah Putih melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 15 Oktober mendatang. Untuk menghadapi ini, Shin Tae-yong memanggil pemain terbaik. Salah satunya Eliano Reijers yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024 lalu. Pemain yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie PEC Zwolle tersebut dipastikan akan menambah kekuatan skuad Garuda. Justin Hubner buka-bukaan soal absen bela timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, buka suara setelah dipastikan absen melawan timnas Bahrain dan timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk kali pertama sejak debutnya pada Januari 2024, nama Justin Hubner nihil dalam daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Justin Hubner mengaku masih dalam kondisi cedera, yang kemungkinan didapatkannya ketika timnas Indonesia mengimbangi timnas Australia 0-0 pada 10 September 2024. Hai fan Garuda! Saya ingin menginformasikan bahwa saya tidak bisa bermain melawan Bahrain dan Cina karena cedera yang saya alami. Ditulisnya dalam akun Instagram, Justin Hubner 5, Selasa, 2 Oktober 2024. Saya mengucapkan semangat yang terbaik untuk teman-teman di timnas Indonesia. Saya yakin kalau mereka bisa mendapatkan hasil yang baik, jelas Justin Hubner. Dalam konfirmasinya itu, Justin Hubner mengaku sebagai preman dan beraura kartu kuning. Bek Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris ini memang kerap mendapatkan julukan seperti itu karena penampilannya di atas lapangan. Terima kasih teman-teman atas segala dukungannya. Aura kartu kuning akan kembali ke lapangan segera. Preman, kata Justin Hubner. Aura kartu kuning. Aura kartu kuning yang dimaksud Justin Hubner merujuk terhadap atributnya sebagai pemain yang kerap mendapatkan kartu kuning karena acap bermain keras. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bakal lebih dulu menantang tuan rumah Bahrain dalam matchday ketiga grup C di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu akan bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, untuk menghadapi Cina. Respons Persebaya usai Malik Rizaldi dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia yang bakal tampil melawan Bahrain dan Cina. Daftar tersebut diisi sebanyak 27 pemain. Salah satu yang menarik adalah kembalinya Malik Rizaldi. Sebagai informasi, Malik Rizaldi memang tampil cukup ciamik setelah sembuh dari cedera. Pemain berusia 27 tahun itu sejauh ini telah melakoni 4 laga bersama Persebaya di Liga 1 2024 hingga 2025. Dari 4 pertandingan yang dijalani, Malik Rizaldi sukses mencetak 2 gol. Persebaya tak hanya mengirimkan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Kiper bajul ijo, Hernando Ari juga mendapat kesempatan serupa. Rafael Struijk ungkap satu momen tak terlupakan saat bela timnas Indonesia. Winger Brisbane Roar, Rafael Struijk, mengakui bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina jadi momen yang sulit dilupakan. Struijk jadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia saat ini. Diproyeksikan untuk bergabung di timnas U20 Indonesia, dia mendapatkan kesempatan promosi ke timnas senior. Meski masih muda, Struijk tampil menjanjikan dan terus jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Rafael Struijk menjelaskan, pertandingan melawan Argentina akan selalu membekas. Bahkan, laga tersebut akan terus dia ingat karena cukup spesial. Momen favorit saya adalah, saya pikir ketika kami bermain melawan Argentina di stadion, kata Rafael Struijk. Maes Hilgers dan Eliano Reijers resmi pindah federasi. Timnas Indonesia optimis target 15 poin tercapai. Maes Hilgers dan Eliano Reijers sudah resmi melakukan langkah akhir untuk membela timnas Indonesia yakni berpindah federasi. Sebelumnya, Maes dan Eliano diproyeksikan untuk membela skuad Garuda pada laga melawan Bahrain dan Cina. Berkas mereka juga sudah diproses dengan cepat dan sumpah WNI akhirnya terlaksana di Belgia. Hadirnya dua nama tersebut akan membuat Shin Tae-yong memiliki banyak opsi untuk skuad Garuda. Terbaru, perpindahan federasi Maes dan Eliano sudah berjalan lancar.
Artinya, mereka akan debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Kepastian dua amunisi baru itu perkuat timnas terjadi setelah FIFA menyatakan bahwa kedua pemain eligible untuk bermain mewakili PSSI. Bunyi rilis yang diterima bolasport.com. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan, hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia menjadi modal penting.